Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil bidayati wan nihayat khalifatullah bi khuzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهبال والأنفاد ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hukum syar'i halaman 4. Hukum secara garis besar, secara umum terbagi 3 menurut di kitab ini. Ada semalam sudah kita bahas yaitu hukum akli. Ada juga yang disebut hukum syar'i dan ada juga yang disebut hukum adi. Hukum akli terbagi 3 juga. Ada wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Nah, sekarang hukum syar'i. Arti hukum syar'i yaitu perintahan Allah Ta'ala. Maksud perintahan itu suruhan Allah Ta'ala atau aturan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Jadi suruhan Allah terhadap hamba yang sudah mukallaf karena memberatkan perintahan itu. Nah, maksud memberatkan ini membebankan. Ini bahasa bahari lah. Kalau kita alih ke bahasa kita, aturan Tuhan yang dibebankan kepada hamba yang sudah mukallaf. Nah, itu maksudnya. Maksud disebut hukum syar'i. Aturan Allah yang dibebankan kepada hamba yang sudah mukallaf. Maka dikata ini adalah khitab taklif ngarannya. Khitab taklif. Istilahnya tuh. Jadi kalaunya hukum syar'i diartikan ke arah khitab taklif, berarti aturan Allah yang dibebankan kepada hamba yang sudah mukallaf. Arti mukallaf itu balik berakal. Kedua, pengertian hukum syar'i yang kedua yaitu menentukan sebab, maksud sebab wajib. Kita tuh sembahyang ada sebab wajibnya. Pertama Islam, ya kalau. Nah, jadi menentukan sebab maksudnya sebab wajib atau syarat sah maksudnya atau mani itu pembatal. Maka ini dikata khitabul wad'i. Nah, jadi pengertian hukum syar'i di sini dibedakan terbagi 2. Pertama, aturan Allah yang dibebankan kepada hamba yang sudah mukallaf, istilahnya disebut khitab taklif. Yang kedua, Allah sudah menentukan sebab-sebab wajib atau syarat-syarat sah atau pembatal-pembatalnya. Yang maulah itu adalah Allah. Maka itu disebut khitabul wad'i narannya. Masuk bagian dari hukum syar'i juga. Yakni ditaruh oleh Allah. Maksud ditaruh, dibuat oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Namun digabung pengertian 2 ini kawan jadi 1. Jadi hukum syar'i adalah ini digabung jadi 2 lah. Hukum syar'i adalah aturan yang dibuat oleh Allah mengenai sebab-sebab wajib pekerjaan tersebut atau syarat-syarat sahnya atau pembatal-pembatalnya yang aturan tersebut dibebankan kepada hambanya yang sudah mukallaf. Nah, itu disebut hukum syar'i namanya. Maka terbahagi hukum syara' atau syar'i dengan 2 makna ini yang di atas tadi yang digabung jadi 1. Nah, maka terbagi hukum syara' yang 2 makna di atas tadi menjadi 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. Jadi hukum syariat, kalau pengertian syariat adalah aturan Tuhan yang dibebankan kepada hambanya yang sudah mukallaf mengenai syarat sah, mengenai kewajiban-kewajiban, mengenai pembatal-pembatal, itu terbagi 7 Jesiden. Pertama, wajib. Karena pegarang membahas hukum syariat ya, maka ini pemandiran sifat 20.
Nah, kenapa? Memang itu supaya kita pemahaman itu dalam dan meluas. Sebab karena di sifat 20 ada memandir wajib, sedangkan di fikih ada juga memandir wajib, supaya jangan nyanyuk, jangan salah pasang. Maka dijelaskan wajib menurut hukum tauhid, wajib secara akal, sudah semalam. Sedangkan wajib menurut fikih, nah yang kayak ini nah. Wajib artinya yang menurut fikih artinya barang, tulisi di bawah barang itu amal atau pekerjaan. Nah, memang kayak itulah kalau kita baca kitab ini ada dua tahapan. Tahapan pertama memahami kata-kata di kitab dulu. Tahapan kedua mendalami maksud kata-kata itu. Nah, kayak kita hendak paham maksudnya, men kata-katanya kada paham. Nah, jadi kata-kata lu dipahami. Artinya wajib yaitu pekerjaan. Nah, jadi barang itu tulisnya di bawah pekerjaan. Amun kadep yang tulisi pekerjaan kena tak buat acan, hintalo. Pekerjaan yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Nah, jadi wajib jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Sudah ada aturan Tuhan, apa-apa yang diwajibkan oleh Tuhan sudah ada. Nah, berarti disebut syariat ngarannya. 5 waktu wajib, berbakti kepada kedua orang tua wajib, menghormati guru wajib, suami menyayangi, bertanggung jawab kepada istri dan anak wajib. Nah, istri berbakti taat kepada suami, patuh hukumnya wajib juga. Nah, itu kewajiban bila ditinggalkan berdosa. Sunnah artinya barang atau pekerjaan yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Nah, sunnah mun digawi bapahala sunnah tuh, amun kada digawi kada berdosa. Jadi bila orang ada kada menggawi sunnah, jangan tapi abut, santai aja. Mun itu jangan apa jangan menggawi sunnah aja, ini sunnah. Nah, cuma karena yang sunnah ini kada boleh diremehkan. Bila diremehkan jadi haram hukumnya. Meremehkan sunnah itu haram hukumnya. Walaupun asalnya menggawinya hanya sunnah, kada boleh kita remehkan. Artinya perkara sunnah kita gawi juga cuma semampunya. Kada boleh sunnah itu kita menggawi dipaksa-paksakan, kada boleh. Karena dalam Al-Quran ittaqullah mastata'tum. Nyawa jar Allah Ta'ala mau hendak beribadah lawan Allah untuk perkara-perkara yang sunnah, mastata'tum, sakuasa kamu saja. Nah, itu. Kada kawa bejanggut, kada usah dipasang janggut palsu. Kada usah, apalagi dipaksa-paksakan nukarakan ubat ulis supaya bejanggut no. Sakalnya tumbuh 3 helai aja. Malah memberi supan. Kada kawa beparak lawan bubuhan kambing 3 helai karena dikiranya acilnya. Nah, jadi mun kada kawa bejanggut kada apa-apa. Nah, orang yang bejanggut ini ada salah paham pian gara-gara bejanggutnya bagus. Padahal bagus kada juga 3 helai aja tumbuh teh. Nyawan itu aja belum bujur-bujur hijrah lagi jamun belum bejanggut. Nah, ini salah paham. Perkara-perkara yang sunnah semampunya saja. Kada usah dipaksa-paksakan. Bahkan munjir guru sekumpul bahari menggit 3 bilaha tataknya sudah janggut intah beri supan. Nah, kada kawa kita menggawi satu sunnah yang pertama, misal gawi sunnah yang lain yang kita mampu. Nah, itu. Jadi hati-hati kita, Islam kita tuh jangan model kayak terpaku kepada aksesoris lah. Nah, Islam itu ada substansi, ada aksesoris. Jangan kita mengutamakan aksesoris. Islam substansi itu yang kita belajar hari ini, nah substansi naranya. Sifat 20, fikih dipahami bujur-bujur supaya jangan batal gawian. Tasawuf bujur-bujur supaya hati berakhlak. Ini yang disebut bujur-bujur hijrah. Bukan aksesoris. Imbah betaubat, ayo gamis kadang sang lapasan,
maulah janggut betul pulang memikirkan kayak apa sepeda hiku ada dua nah bertanda di sini nah. Itulah hijrah, lain hijrah ninto. Itu narannya ada gang hijrah jalan Murjanis itu nah gang hijrah. Tata ikut tempat kandangan Haji Idah atau ada gang hijrah. Nah situ. Jadi mun hendak bujur-bujur hijrah, bujur-bujur laksanakan perintah Allah. Pamulaannya adalah menuntut ilmu yang fardu ain. Itu yang disebut hijrah narannya. Yang ketiga haram, artinya pekerjaan yang dapat dosa jika dikerjakannya, dapat dosa jika dikerjakannya, dan dapat pahala jika ditinggalkannya, karena takut kepada Allah. Bila digawi berdosa, bila ditinggalkan berpahala. Pian puasa Ramadan wajib hukumnya, ada ujur wajib hukumnya di rumah galing-galing. Nah, mun buka kada boleh tak? Karena sihat haja kada ada ujur. Aku haid ya, maka lalakian maka haid lah. Kada kawa, ya kalau bapak dah haid, aku sakit gigi aja, kada kawa juga sakit gigi. Alasannya lain mundur orang di perjalanan atau garing. Nah, orang kada apa-apa. Ini galing-galingnya di rumah, no, sambil melihat TV. Lalu pian hendak buka, nah, hendak meminum sudah cangkir, yang bisi banyu. Kada jadi pian buka, nah itu pahalanya ganal. Bapahala itu yang disebut menghindari yang haram narannya, menghindari yang haram ini yang disebut bapahala. Japian mun aku buka ini nah, kalau kopina Tuhan murka lawan aku, nah lalu pian menghindari berbuka tadi karena takut lawan Allah, itu disebut yang ganal pahalanya. Itu disebut menghindari yang haram narannya, ganal pahalanya tuh. Amun pian misalnya buka puasa kada ada godaan, kada ada hendak buka, itu biasa-biasa aja teganal pahala yang ada godaan tadi, tapi kawainya menahani kada jadi buka. Nah itu yang disebut haram narannya. Jadi haram ini kita tinggalkan bisa berpahala, bisa kada berpahala, kurang pahalanya. Kenapa? Kita memang kada menggawi juga perkara yang haram, kita kada menggawi juga, kita tuh selintas melihat saja kada ada godaan, itu pahalanya sedikit ya. Pahala yang ganal tuh kita hendak benar menggawi, tapi karena takutan lawan Tuhan kada jadi, ini ganal benar pahalanya. Nah, berdiri pian di toko amas, cuntan kada jepian. Nah, lalu pian takutan lawan Tuhan mencuntan ini ganal benar pahalanya tuh. Amalkan kena hari ini nah. Makruh artinya pekerjaan yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya. Digawi kada berdosa, tetapi amun dijadikan wiritan dibenci oleh Tuhan. Makruh diulah wiritan. Bila masuk ke masjid batis kiri, masuk ke masjid batus kiri, memang makruh bang kada haram bang nento, tapi diulah wiritan, diulah rutinitas, makruh hukumnya. Maka jadi dibenci oleh Allah, kada berpahala lagi masuk ke masjid. Nah arti makruh tuh kada berpahala atau pahalanya kurang gitu. Amun berdosa kada. Amun kita hindari, aku ini aja bila masuk batis kiri makruh, batis kanan halah aja, nah berpahala kayak itu. Tapi ada yang makruh jadi haram. Pian bersengaja kada bersikat gigi seminggu, lalu pian berjamaah, maka kada musim corona pangjualah betatai rapat. Musim corona kan kada kadengaran baunya ya kalau ini betatai rapat, lalu japian alhamdulillah. Jadi sebelah ini siop, yang kanan ini yang kiri siop. Nah ini bersengaja, nah itu jadi haram hukumnya. Walaupun asalnya kada bersikat gigi, hukumnya makruh. Kada bersikat gigi hukumnya makruh asalnya. Tapi mun disengajakan sagan maurah ulang siop, nah itu haram. Nah mubah pulang. Arti mubah artinya harus. Maksud harus ini tasarah kita. Harus maksudnya. Lah tasarah kita pada syarak, pada syariat, yaitu pekerjaan yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Mun digawi berpahala kada,
berdosa kada juga. Dan tiada berdosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Nah, kaya makan, kaya minum ini nah minum nah. Mubah aja nih hendak minum silahkan bismillah. Mun jatuhan nyawa mun tahan kada beminuman seminggu silahkan ya. Kada apa-apa. Mubah narannya. Nyawa mau hendak minum sebanyak-banyaknya silahkan aja jatuhan. Nah kalau urusan fikih asal banyu saurang ya, asal ngasih saurang jadi hentok biar sapanci habis silahkan ya. Ada bapak, nyamubah aja. Ukuran makan gancang atau kada tuh kada kawa disamakan. Nah, karena ada yang parut ukurannya sekilan, ada yang semeter. Hah, amun semeter kada tahan sepiring. Kada kawa disamakan. Mun itu aja makan serakahnya, ujar orang hulu sungai itu gahanya makan ya. Kadinya gah, pak ukuran parut orang 2 meter. Mun yang 3 piring aja biasa hantuk aja. Nah, amun kita sekilan kada apa-apa. Nah, gitu. Tapi kena yang mubah nih amun kita niatakan untuk beribadah jadi berpahala hukumnya. Minum supaya nyaman beribadah bertenaga. Makan supaya nyaman beribadah bertenaga jadi berpahala. Guring asalnya mubah. Terserah aja hendak guring kada kah? Tapi kalau kita niatkan supaya nyaman beribadah, kuat, kada pangantukan waktu beribadah nih, maka guring pun jadi berpahala narannya. Jadi seluruh pekerjaan mubah kita niatakan untuk ibadah, maka jadi pahala. Napakah? Bebaju warna apa saja hukumnya mubah asalnya. Nah, cuma kalau kita niatakan untuk supaya bagus-bagus, nyaman dilihat Tuhan, rapi, nanti jadi berpahala untuk beribadah. Sahih artinya pekerjaan yang ada lengkap padanya itu segala syaratnya dan segala rukunnya disebut sahih atau sah narnya. Kita sembahyang rukunnya pian laksanakan 13 bujur rukunnya digawi kada data tinggal syarat-syaratnya digawi maka disebut sahih narnya. Nah, batil hukum syar'i yang ketujuh batil artinya pekerjaan yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lalawanan dari sahih juga adanya. Kurang syarat, bagamis, besurban, becalak mata, apalagi berminyak harum, bersikat gigi, sudah lengkap aja sudah. Kama sigit jadi imam pulang sidin. Pas taharatan sarakaat sembahyang subuh nih, hanya keingatan. Belum mandi wajib kan malam Jumat subuh Jumat nih belum mandi wajib. Nah ya amjah astagfirullah kayak pakun ini ya maka ribuan jemaahnya di belakang. Nah itu urusan fikih ada caranya kena ya. Kalau yang jelas seorang karena tahu seorang belum mandi wajib kada sah sembahyang saum. Amun yang 10.000 di belakang tuh bang kayak apa nasibnya. Asal kita jangan pengumuman aja, diam aja, pian aja yang mau ulang. Amun pian pengumuman batal yang 10.000 tuh. Mun pian berdiam aja kada batal. Pian aja mau ulang, nambah sembunyi aja dalam kelambu. Nah jadi hukum syar'i ada 7, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sahih, batil. Adab kita setelah tahu dan paham bahwa Allah berisi baulah hukum yang 7 ini adabnya sami'na wa ata'na. Kita yang hamba-hamba Allah ini tahu mengerti bahwa Allah berisi hukum 7 itu sami'na wa ata'na. Kami taat dan beinggih lawan pian. Sami'na wa ata'na. Kada boleh kita menyangkal atau menentang. Misal ulang lah ujar Allah Ta'ala kan hukum yang keulah ini ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sahih, ada batal. Japian kada mau Tuhan yang kayak itu. Mun para saulun 3 gen ujar misalnya nih menentang itu kada boleh. Mun kita mengaras maka kita murtad. Nah murtad kada boleh. Jadi wajib kita inggih pun masih aja pajar pian benin itu memang wajib. Nah makanya apabila perkara yang wajib ini
asal kada kita tentang ya, kita masih yakin itu wajib lah. Walaupun kita kada kawa bujur-bujur menggawi, itu masih dosa besar. Tapi mun kita sengaja meninggalkan yang wajib ini karena kita kada percaya, itu murtad. Mun kita sengaja meninggalkan karena kita memang raja pengulir, nah itu dosa besar. Aku nih jam 5 waktu nih percaya aja Bang bahwa itu wajib dari Tuhan, cuma aku nih belum saatnya lagi menggawi aja. Kain aja beli sudah tuha aja. Sekalinya umur sidin 75, kain aja beli sudah tuha aja. Apabila tuhanya umur 75. Nah, jadi yang mun kita meninggalkan perkara yang wajib karena kita kulir atau karena banyak gawian, itu dosa besar. Belum mencapai murtad, kecuali kita meyakini yang wajib itu kada wajib. Nah, jelas saya lah. Lalu pian bertakun pulang, kenapa Allah Ta'ala maulah aturan yang 7 ini, kenapa? Kada boleh kita beranggapan jangan-jangan Allah Ta'ala ini maulah aturan ini haram, ini wajib, supaya Allah Ta'ala tadi jadi bertambah-tambah kemuliaan sidin, jadi bertambah-tambah keagungan sidin. Nah ini salah pulang, kada boleh nangka itu. Jadi Allah Ta'ala maulah aturan bukan untuk supaya lebih dimuliakan oleh makhluknya, kada. Sebab Allah Ta'ala ini sudah mulia dengan kemuliaan yang qadim. Kemuliaan Allah kada bertambah, kada berkurang. Tapi mulia sidin maha mulia, kada bertambah, kada berkurang. Yang bisa bertambah berkurang itu makhluk. Jangan disamakan Allah kemuliaannya dengan kemuliaan makhluk, bisa bertambah, bisa berkurang. Kebesaran Allah, keagungan Allah serba maha. Nah, lalu seandainya seluruh hamba-hamba Allah ini, seluruh makhluk ini jadi Abu Jahal berataan, hatinya Abu Jahal, akhlaknya Abu Jahal, gawiannya Abu Jahal, kemuliaan Allah kada berkurang. Rupang Allah Ta'ala rugi kada. Papalingannya pulang seluruh makhluk ini perhatiannya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, gawiannya Nabi Muhammad seberataan, kemuliaan Allah pun kada bertambah. Mungkin itu kenapa Allah Ta'ala mau aturan? Nah, kenapa kita disuruh wajib mentaati bainggih apa ujar Allah Ta'ala? Satu saja, kenapa? Karena kita mengharap keridhaannya. Nah itu. Jadi mengerjakan taat dan patuh terhadap aturan Tuhan semata-mata mengharap keridhaan Allah. Kita ini mengharap keridhaan Allah. Jadi kita yang perlu Allah, maksud perlu Allah, perlu ridhonya. Kenapa kita menggawin ini yang mentaati hukum Tuhan ini? Karena kita perlu dengan keridhaan Allah. Nah, lalu seandainya kita kada menggawi, kada dapat keridhaannya, apa garang penting ridha Tuhan itu? Nah, ridha Tuhan itu lebih penting daripada surganya. Kamurkaan Allah lebih berbahaya daripada nerakanya. Amun Allah ridha, seandainya Allah tuh ridha lawan ulun, ridha jar Allah aku ridha lawan nyawa, maka malaikat salah andak, misal malaikat mandak ulun di dalam neraka, salah andak misal aja lah, maka nerakanya pajah. Nah, berarti keridhaan Allah lebih penting daripada surga dan neraka. Maka itu kita beramal hendaknya kita tinggikan kualitas niat. Aku mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunat, menghindari yang haram, menghindari yang makruh, mengusahakan supaya yang mubah jadi berpahala, dan supaya gawian kusah jangan sampai batal, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Nah, sambung tuh hukum syar'i naranya. Jadi kena bila ada di sifat 20 Allah wajib bersifat kudrat, bukan wajib syar'i tapi wajib pada akal lah. Hukum adi semuanya, arti hukum adi yaitu menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang atau menafikan sesuatu barang pada sesuatu barang. Ada paham pian tak? Berapa puting barangnya nih ya? Barang-barang kah ya? Nah, kita pahami kata-kata dulu, hanya mendalami maksud.
pian tulisilah di bawahnya kena arti hukum adi yaitu menetapkan sesuatu barang. Nah, barang pertama tulisi di bawah hasil, tulisi di bawah barang pertama itu hasil, menetapkan sesuatu hasil. Nah, hasil aja kita. Jadi barang pertama, tulisan barang yang pertama itu tulis di bawah hasil, menetapkan suatu hasil bagi sesuatu barang. Nah, betabu pulang barang lo, barang kedua itu tulisi sebab atau asbab, tulisi dulu telah. Nah, karena bila pian hendak mengajar kena di langit pertama misalnya, nah tahu pian artinya, jangan sampai kena bingung, napa nih barang-barang maka melajari maka bingung. Ya kalau jadi dia malaikat nyawani guru kan apakah? Nah, kisah yang mengajar di langit pertama nih. Nah, jadi barang yang pertama itu hasil, barang yang kedua sebab. Coba ulun artikan dari permulaan secara sudah dialih bahasanya. Hukum adi yaitu menetapkan suatu hasil bagi sesuatu sebab. Nah, bagi sesuatu sebab, atau menafikan sesuatu hasil pada sesuatu sebab. Kita tanya bertemu dengan barang-barang nih. Jadi barang pertama hasil, barang kedua sebab. Bila bertemu dengan barang yang pertama, maksudnya hasil. Bertemu dengan barang yang sesudahnya kedua, maksudnya sebab. Ulangi. Hukum adi yaitu menetapkan sesuatu hasil bagi sesuatu sebab, atau menafikan sesuatu hasil pada sesuatu sebab dengan lantaran berulang-ulang, serta sah-sah saja bersalah-salahan. Maksud bersalahan itu kebalikannya. Contoh nangka ini nah, misalnya kita parut lapar, dibawa makan, hasilnya kanyang. Nah, kanyang tuh hasil, sababnya makan. Nah, ada hasil yaitu kanyang, ada sabab yaitu makan. Isuk kena pulang lapar, dibawa makan kanyang pulang. Isuknya pulang lapar, dibawa makan kanyang pulang. Jadi hasilnya sama, sebabnya sama, dilakukan berulang-ulang. Makan kanyang dilakukan berulang-ulang, dan bisa jadi sah saja bersalah-salahan. Maksudnya kebalikannya, bila kada makan lapar, itu maksud bersalahan darannya. Kebalikannya, bila kada makan lapar dan sudah diuji coba kayak itu terus, bila kada makan lapar, kada makan lapar, kada makan lapar, bila makan kanyang, makan kanyang, maka timbullah adat kebiasaan menetapkan hukum bahwa, nah ini disebut hukum adin darannya, menetapkan bahwa secara adat bila inya makan hasilnya kanyang, dan secara adat bila kada makan lapar. Itu yang disebut hukum adi, hukum adat atau kebiasaan. Dan juga dengan tiada memberi bekas. Nah ini penting benar, dengan tiada memberi bekas. Maksud tiada memberi bekas ini harus kita pahami. Jadi hukum adat di dalam pandangan tauhid atau etikat ahlu sunnah wal jamaah itu kada memberi bekas. Kada memberi bekas. Maksud kada memberi bekas, kada menentukan hasil. Walaupun secara kebiasaan hasilnya kanyang, tapi sebenarnya yang menentukan kanyang itu bukan makan menurut ilmu sifat 20. Tapi secara kebiasaan memang sudah kayak itu. Namun jangan kita sampai mengetikatkan kanyang ini hasil dari makan. Boleh kita menyambat kanyang hasil dari makan kebiasaan. Nah, maka disebutlah pada adat atau hukum adat. Amun bapasti pang kada. Misal lagi ke Banjar, sababnya menggunakan mobil, lalu sampai ke Banjar, pastilah sampai ke Banjar cepat pakai mobil. Kada wani kita memastikan. Cuma kebiasaannya 4 jam sampai, kebiasaan yang santai nih. Nah, maka sampai ke Banjar 4 jam hasil sabab bermobil. Hukum kebiasaan.
tapi di sini dipadahkan oleh Habib Utsman dengan tiada memberi bekas. Sababnya itu kada boleh kita yakini memberi bekas maksudnya menentukan hasil. Laki ada, bini ada, hanyar kawin, nikah pulang, maka musim hujan terus. Nah, jadi yang di rumah nih 10 tabak yang talu ayam kampung ya bersedia betul, jamu segala macam merek sudah, madu sepati, kalau disebut lagi sepati. Nah, lalu terjadi apa yang terjadi tiap malam, tiap siang. Pokoknya bila tahantuk, iya sudah. Kasihan kada kebenyuan, mandi wajib terus. Bila hendak berjuhur mandi wajib, hendak berasar mandi wajib, hendak bermaghrib mandi wajib. Mana ini ganas benar. Pertanyaannya, pastilah melahirkan anak? Belum tentu. Walaupun secara hukum adat baranak batianan, secara hukum adat batianan baranak, hukum adat kada betah tu bang aja becungul kambar 10 ini aja kada betah pasti aja, kada mungkin, kada mesti. Nah, itu yang disebut kada memberi bekas narannya. Jadi hukum adat ini harus kita pahami. Kita mengerjakan hanya secara adat. Sudah nangka itu Tuhan matur. Minum obat sabab, hasilnya apa? Sembuh. Sabab minum obat datang sembuh. Lalu kita karena sudah kebiasaan nangka itu, kita tetapkan secara hukum adat, menetapkan bahwa kesembuhan itu dengan adanya minum obat. Hukum adat. Bahkan ada peribahasa hukum adat tuh, rajin pangkal pandai. Ini hukum adat. Malas pangkal bodoh, hukum adat. Imbah nintu pulang hemat pangkal kaya, hukum adat. Artinya kada menentukan juga. Banyak kayak yang hemat ujung-ujungnya bangkrut, miskin banyak. Ada kisah bari di suatu daerah di Indonesia, sabulan anak berlima, bini seikung, laki sebulan cukup wadi pepuyo seikung hanya habis sebulan, saking hematnya nih tuh. Wadi pepuyo seikung ya, jadi mbak anak bebaris makanan piring di kautai no nasi sudah hambetakan wadi pepuyo so no hambetakan piring tok tak tak dihambetakan ya. Jadi anak bini seorang merasakan bau pepuyo aja, imbas sudah dihambatakan simpan pulang ke lemari, makan nasi aroma pepuyo. Nah, isuk kena itu pulang dihambatakan, panasnya sedikit, nah hambatakan sampai sebulan hanyar bagi rata yang pepuyo tadi sebulan. Nyata kita ini sugih mae aja, sekalinya kebakaran rumah sidin habis berataan yang 750 triliun tuh habis. Nah, ayo, pastilah kita sugih. Kada pasti, walaupun hukum adat memadahkan kebiasaannya sugih. Nah, jadi yang menentukan tuh Allah sebenarnya. Nah, dalam hukum sifat 20 tauhid, al-mu'sir, yang memberi bekas, yang menentukan hasil adalah Allah, bukan sebab. Wal asbab la tu'asir kulluha. Seluruh sebab kadang bisa menentukan hasil. Sabarataan sebab, obat belum tentu menyembuhkan, nasi belum tentu menganyangi, lading belum tentu memagat-magat, motor, mobil, Alphard mobil nih pasti kita sampai ke Banjar aja belum tentu, di Kapuas tak cabur. Nah nah jadi kita ada Allah yang menentukan hasil, bukan sabab. Walaupun hukum adat memadahkan rajin pangkal pandai. Ulun bahari bang, ada bisi kawan cangkal bener, tapi ini kalau kisahkan ada bagus kisahkan ya. Kalau karena pian timbul kulir ya kalau nah, kita tetap aja disuruh rajin cangkal beribadah, hemat ya kalau berhati-hati, garing minum obat tetap digawi. Nah kayak corona nih, nah laksanakan protokol kesehatan ya kalau. Nah tetap aja, cuma kita kada boleh menganggap sebab ini menghasilkan sesuatu, itu aja kada boleh. Jangan kita menganggap corona lah yang mematikan. Amun pian menganggap corona yang mematikan, Israel protes bungo aja Israel nenek, maka gawian kok ayo mencabut nyawa tuh gawian Israel, kada ada gawian corona. Kasihan corona, kasihan hari-hari maungut corona nih, aku aja corona disalahkan terus, maka seduniaan menyalahkan corona.
nasib aku jakoruna. Nah padahal ijrah yang penggawian. Nah maka sampai siang hari ini insyaallah kita sambunglah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.